Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022. Jadi kemarin ISG ditutup di atas level 7.000. Ya walaupun melemah tapi masih di atas 7.000 ya. Jadi melemah 27 poin atau 0,4%. Adapun most active stocknya 5 diantaranya adalah BBRI, Goto, BBCA, Inco, dan MDKA. Oke, kemarin investor asing mencatatkan net sell senilai 1,3 triliun dengan saham-saham yang dijual diantaranya BBCA, BBRI, Inco, Telkom, dan Bank Mandiri. Oke, kita ke Amerika dulu. Jadi manufaktur resilient siap menghadapi siap kembali menahan hawkish the Fed. Jadi data periode Mei menunjukkan kenaikan pada sejumlah data manufaktur yang kinerjanya melampaui ekspektasi pasar. Jadi kinerja ini pasca kenaikan Fed Fund Rate sebesar 150 basis poin selama semester pertama tahun 2022, mengindikasikan bahwa sektor manufaktur itu cukup kuat untuk kembali menahan suku bunga lebih tinggi di kuartal ketiga mendatang. Sebagai catatan, kontribusi sektor manufaktur sebesar 12% dari perekonomian. Jadi awal pekan Dow Jones dan S&P 500 sempat dalam zona hijau sebelum akhirnya ditutup melemah masing-masing 0,2 dan 0,3% melemah ya. Oke, kemarin ISG, jadi pelemahan terpangkas sesi 2 yang kemarin itu membuat kami memproyeksikan ISG bergerak upward atau rebound hari ini dengan rentang kisaran 7.000 hingga 7.150. Pergerakan ISG sedikit kontras dengan penguatan rupiah di 14.8 dan penurunan 15 basis 10 tahun obligasi kita ke level 7,25%. Kami juga melihat investor cenderung wait and see jelang rilis data inflasi Jumat nanti. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama ada dari United Tractor memutuskan menaikkan target penjualan alat berat Komatsu menjadi 4.800 unit dari sebelumnya 3.700 unit. Hal ini dipicu oleh naiknya harga batu bara sehingga permintaan alat berat pun tumbuh. Yang kedua ada dari Wintermar Offshore Marine, WINS, menyiapkan infrastruktur lengkap dengan total investasi senilai 12 juta US dollar untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas pengeboran. Yang ketiga ada dari Citra Tubindo, kode sahamnya CTBN, yang tengah mengincar pendapatan baru dari sektor energi baru terbarukan atau EBT, khususnya geothermal atau panas bumi. Kita masuk ke makroekonomi domestik, itu ada dari rasio utang yang bisa melebar ke 42%. Jadi pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati rasio utang tahun depan bisa melebar hingga 42,35% terhadap produk domestik bruto. Rasio tersebut lebih besar dibandingkan proyeksi tahun ini yang diperbolehkan hingga 42%. Kayak dari global, dari Amerika ya, jadi kontrak untuk membeli rumah lama di Amerika meningkat secara tak terduga pada bulan Mei setelah turun selama 6 bulan berturut-turut, meskipun permintaan tertekan oleh bunga hipotek yang lebih tinggi. Oke, kita berikutnya masuk ke ekonomi kalender. Jadi kemarin itu ada dari Amerika ya, durable goods order sama pending home sales. Terus hari ini ada wholesale inventory sama board consumer confidence. Sementara untuk corporate calendar untuk hari ini hari Selasa tanggal 28 Juni itu ada RUPS mulai dari UNIC, SKRN, SKBM hingga ke BPTR ADCP. Sedangkan cum dividen itu ada kode sahamnya MDKI dan GLVA. Kita masuk ke technical. Jadi kemarin ISG ditutup di level 7.016, melemah 0,4%, nilai transaksi 12 triliun dengan net foreign 1,3 triliun. Rekomendasi hari ini itu upward atau rebound dengan kisaran 7.000 hingga 7.150. Polanya hammer, MACD negatif, dan stochastic neutral middle area. Stock pick kita yang pertama hari ini adalah Bumi Resources Mineral, BRMS. Kemarin menguat lebih dari 3%. Rekomendasi buy untuk hari ini dan TP-nya 290 dan stop loss-nya 264. Polanya morning Dogistar, MACD positif, dan stochastic oversold. Yang kedua kita ada Panin Invest, kemarin menguat lebih dari 7%,
rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya 1030 dan stop loss-nya 875. Polanya two white soldiers, MACD positif, dan stochastic golden cross. Yang ketiga kita ada pilihan di Adi Sarana Armada ASSA, kemarin menguat hampir 5%. Rekomendasi buy hari ini dengan TP-nya 2040 dan stop loss-nya di 1880. Adapun polanya three white soldiers, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Yang keempat kita ada Cepin Charon Pokpan, kemarin menguat 2,6%. Hari ini buy on weakness rekomendasinya ya, jadi TP-nya di 6250 dan stop loss-nya di 5800. Polanya riding, MACD positif, dan stochastic overbought. Terakhir kita ada Gosco Plantation, kemarin menguat 3,6%. Rekomendasi hari ini akumulasi buy dengan TP-nya 174 dan stop loss-nya 140. Polanya inverted hammer, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.